Jadi kalau kita mengalami sesuatu apa, dihina, dicaci atau apa, jangan kita menyalahkan orang. Nah, lihat ke dalam diri dulu, istighfar dulu. Ini terjadi karena Allah berkehendak. Kenapa Allah berkehendak? Nah, karena Allah hendak membersihkan kita, karena Allah sayang kepada kita. Nah ini makanya yang sebelah kanan ini tidak disembah, dan yang dalam diri kita ibarat nih senter, karena cahaya yang masuk nih. Begitu kita ucapkan la ilaha illallah, itu cahaya. Jadi kalau sekarang dan dahulu itu berbeda. Kalau dulu kita mau nonton film harus keluar rumah cari bioskop, ya. Kalau sekarang udah ada dalam rumah, dalam genggaman lagi, ya. Jadi ada yang di dalam rumah, bahkan ada yang di dalam kamar. Nah ini semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, maka ini adalah untuk membaca dalam diri kita. Jadi apa yang Allah sampaikan itu melalui ruh kita. Nah, karena ruh itu isinya pesan. Pesannya pesan dari Allah. Ibarat kita ada TV di rumah, ada siaran, itu yang menyampaikan itu bisa jadi orang yang membacakan berita atau sumbernya sendiri langsung menyampaikan. Nah, ini yang terjadi dalam diri kita itu begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Rabbi semesta alam. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati ilmu dan hikmah apa yang telah Allah turunkan. Jadi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yang intinya supaya kita lebih jelas mengapa kita harus berzikir. Kemarin itu ini saya tulis sendiri walaupun tulisannya enggak ini kan. Kita masih lanjut ini ya, kalimat ini. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya. Jadi yang saya gambarkan kemarin di titik-titik ini, gimana gambarnya? Jadi ini gambaran ini kan sudah saya jelaskan. Nah, jadi kalau kita mulai la ilaha, ini di ke belakang, melalui tulang belakang. Di sini Allah, begitu. Jadi kalau dalam diri kita ini sebelah kanan, ini ada keinginan nafsu, kemauan, ini cara berpikir, pandangan, ilmu, pengetahuan, semua itu tidak saya sembah.
tidak ada sembahan, tidak ada disembah. Itu pernyataan kita kepada Allah benar-benar. Jadi ini untuk apa? Ini dasar yang memang kita harus kuat. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Nunjuknya ke diri. Kecuali Allah. Ini apa? Yang sebelah kiri ini yang terjadi. Jadi apa yang terjadi itu semua kehendak Allah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu apa, dihina, dicaci atau apa, jangan kita menyalahkan orang. Lihat ke dalam diri dulu, istighfar dulu. Ini terjadi karena Allah berkehendak. Kenapa Allah berkehendak? Karena Allah hendak membersihkan kita, karena Allah sayang kepada kita. Nah ini makanya yang sebelah kanan ini tidak disembah, dan yang dalam diri kita. Jadi kalau yang ibarat nih senter, karena cahaya yang masuk nih. Begitu kita ucapkan la ilaha illallah, itu cahaya dari ke sini, ke bawah, ke tulang punggung nih, tulang belakang, ke atas proses pikir, ke depan pandangan, pendapat, tidak saya sembah. Maksud sembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi kita tidak mengikuti kemauan kita, keinginan kita, cara pikir, cara pandang, pengetahuan, ilmu dan sebagainya, tidak kita ikuti. Yang kita ikuti hanya Allah. Jadi saya bayangkan di sini, ini kan tunjuknya ke dalam diri. Bagaimana kita, kenapa menunjuk Allah ke dalam diri? Jadi kalau sekarang dan dahulu itu berbeda. Kalau dulu kita mau nonton film, harus keluar rumah cari bioskop. Kalau sekarang udah ada dalam rumah, dalam genggaman lagi. Jadi ada yang di dalam rumah, bahkan ada yang di dalam kamar. Nah ini semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, maka ini adalah untuk membaca dalam diri kita. Jadi kalau kita mau mendengar firman Allah, ini melalui ruh kita. Jadi apa yang Allah sampaikan itu melalui ruh kita. Karena ruh itu isinya pesan. Pesannya pesan dari Allah. Ibarat kita ada TV di rumah, ada siaran, itu yang menyampaikan itu bisa jadi orang yang membacakan berita atau sumbernya sendiri langsung menyampaikan. Ini yang terjadi dalam diri kita itu begitu juga. Paham ini ya? Jadi kalau sekarang karena ilmu dunia sudah canggih, gambaran itu sudah ada, maka kita dituntut untuk sampai yang sekarang dikatakan bermakrifat. Itu adalah mengenal Allah. Jadi dalam diri kita itu di mana? Nggak usah jauh-jauh. Kita artinya kalau kita sudah tahu mengenal diri, kita akan mengenal Allah. Cuma ini saya cuma buat gambarannya aja untuk malam ini. Jadi kalau TV itu siarannya ada yang membacakan, pembaca berita, itu berarti kan orang lain yang menyampaikan. Bisa itu kalau malaikat menyampaikan, ataupun diri kita sendiri, atau langsung dari pemberi berita. Nah, jadi kalau kita sudah sadar bahwa
dalam diri kita ini semua terorganisasi sangat rapi, sehalus-halusnya semua. Jadi sebelah kanan, kenapa darah kita berwarna merah? Ya, kenapa tulang kita berwarna putih? Itu semua ada menunjukkan ini. Seperti gambaran ini. Ya. Merah itu artinya semangat, berani, kekuatan, energi. Kalau putih itu tulus, tenang, damai. Jadi ini yang udah pernah saya sampaikan, bahwa kita harus mengusahakan memindahkan warna merah ke tempat warna putih pindah ke tempat warna merah. Ya. Jadi artinya dalam kita berbuat baik itu harus dengan semangat, harus dengan kekuatan. Ini supaya merah nih. Tetapi dalam menerima ketentuan Allah itu harus tulus, menerima semua ketentuan Allah. Ya Allah, saya terima ini ketentuan-Mu. Apakah itu menyenangkan ataukah tidak menyenangkan, itu ketentuan Allah. Ya. Jadi usaha memindahkan inilah jihad. Jadi kalau kita dalam zikir La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, sebelah kiri. Ya. Jadi ini kalau artinya kalau kita dalam berusaha, kita mau semangat, alhamdulillah merah. Kan udah pernah saya sampaikan itu kan? Allahu Akbar putih. Artinya dalam berbuat, dalam berusaha harus dengan semangat. Dalam menerima ketentuan Allah harus tulus. Nah, ini terus. Sehingga kadang kalau kita zikir, alhamdulillah merah, Allahu Akbar putih. Begitu. Sehingga merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Tapi kita udah tahu maksudnya. Nah, ini membawa apa? Membawa kekuatan. Yang kadang kita di gangguan itu kan senantiasa datang gangguan. Kayak lemah, kayak nggak semangat, kayak apa. Nah, itu berarti kita harus sadari dalam diri kita itu ada pengganggu yang berusaha mengganggu situasi kita. Nah, jadi supaya kita tidak terganggu, saya sudah sampaikan, supaya ini hidup. Jadi ada lampu yang hidup. Kalau bisa hidup semua lampunya. Nyala semuanya. Jadi karena sering disinar, masukin cahaya, dia akan hidup, akan nyala. Jadi ini usaha yang memang harus sungguh-sungguh. Karena pernah kita dengar hadis Nabi mengatakan nanti akhir zaman makanan orang beriman itu zikir. Pernah dengar ya? Ya. Zikir. Itu apa maksudnya? Apa nggak ada makanan, nasi dan sebagainya? Bukan. Itu semua ada. Ya. Tetapi yang makanan ruh kita. Ketika kita lemah, ketika kita lupa mengingat Allah, Allah katakan kamu akan lupa dirimu. Kalau kita melupakan Allah, kita akan melupakan diri kita. Kalau kita sudah melupakan diri, maka yang terjadi pengganggu akan bebas masuk, mempengaruhi kita. Jadi gambaran ini sangat penting karena akhir zaman ini musuhnya itu dalam diri kita sendiri. Jadi yang dikatakan perang yang lebih besar pada perang Badar, inilah perang melawan hawa nafsu diri kita. Nah, jadi perang akhir zaman inilah perang terbesar. Ya, karena musuh dalam diri kita.
dipakai rasa kita, dipakai akal kita, hampir tidak kita menyadari. Jadi kalau boleh saya contohkan ini begini, karena apa? Kejadian-kejadian ini sering, silakan Bu. Kejadian-kejadian ini sering datang. Ya. Jadi seorang ibu misalnya, kan ujian itu tidak dari orang jauh, kebanyakan dari orang dekat. Ya. Itu mengalami masalah, misalnya saya kayaknya nggak sanggup lagi berumah tangga, saya sepertinya ini, jadi rasa yang udah dirasakan itu seperti hampir-hampir tak sanggup, seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena adanya penyusup, pengganggu yang memakai rasanya. Ya. Jadi kalau kita biarkan, ini bahaya. Bahayanya apa? Seorang istri yang meminta cerai itu jauh dari harapan, dari jannah, jauh. Ya. Kemudian saya tanya sama yang menyampaikan itu, apakah yang dirasakan itu sekarang juga masih dirasa? Tidak. Setelah saya sampaikan ini, saya di sini aman. Tapi waktu kejadian itu rasanya seperti berapi-api. Ya, itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Itulah musuh yang memakai akal kamu. Jadi yang seperti ini banyak kejadian. Apakah di pihak istri, ataukah di pihak suami, di pihak anak, dan sebagainya. Inilah kehancuran, kekacauan yang sudah terjadi akibat Dajjal. Ya. Yang sayangnya, banyak yang masih tidak sadar kalau Dajjal itu sudah bekerja. Karena dia akan membisikkan itu kepada manusia, itu lewat rasa. Kadang ketika mempelajari ilmu, merasa, oh saya bisa, saya lebih ini, saya lebih itu dia. Nah, sehingga yang kita harapkan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya itu jadi hilang. Karena Allah katakan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ya, menyembah itu gimana? Mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi tidak kita ikuti keinginan, tidak kita ikuti hawa nafsu dan sebagainya. Pokoknya yang arah dunia itu sekedar. Ya, itulah orang beriman. Jadi cinta kepada Allah itu harus benar. Ini kalau gambaran ini ke atas ini langit, ke bawah ini bumi. Inilah diri kita, ini pusat. Jadi orang yang senantiasa berpikir, berzikir, mengingat kepada Allah, dia berusaha untuk naik ke langit. Dia akan naik kelas dengan ujian-ujian yang terjadi. Tapi orang yang cintanya ke arah dunia, kalau tadi cintanya ke Allah, cintanya ke arah dunia untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan dan sebagainya. Nah, ini orang yang menuju kepada kerendahan. Ya. Jadi apakah tidak boleh memiliki dunia? Silakan. Tetapi tidak menuntut berusaha kuat di dalam ini. Kalau diberi oleh Allah, terima.
berarti itu amanah. Ya. Tetapi kalau kita mengusahakannya untuk menumpuknya, untuk nampak hebat atau sebagainya, itu cinta dunia. Ini yang harus kita sadari, bahwa antara Dajjal dan Al-Mahdi itu memang ini sangat bertolak belakang, ya. Jadi kalau ini Dajjal, seperti yang saya jelaskan kemarin, dia arah cintanya kepada dunia, keinginan kemewahan, ingin namanya harum, ingin terkenal dan sebagainya. Nah, inilah dia. Nah, tapi yang cintanya ke Allah, dia tidak berharap apapun. Apa yang terjadi inilah dari Allah. Kadang diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan, ataupun kadang hal yang menyenangkan, semua disyukuri, semua diterima. Tidak menyalahkan siapapun. Nah, dan jalan satu-satunya untuk dapat berlaku ini, bisa dalam keseimbangan ini, adalah Al-Quran. Kembali Al-Quran kepada Al-Quran secara utuh, tidak setengah-setengah. Ya, kalau dulu kita satu ayat kita sampaikan bla 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 panjang. Ya, kalau sekarang bukan waktunya lagi. Jadi Al-Quran dibaca, dipahami, diresapi. Ya. Karena kalau kita baca pun apapun, Dajjal itu tidak pernah takut sama siapapun. Apakah dia ulama, apakah dia pendeta, ataukah dia siapa aja, tidak takut. Ya. Jadi dia hanya tidak mampu kepada orang yang ikhlas, yang dia bekerja hanya karena Allah. Tidak ingin nama, nggak perlu nama. Tapi hati itu hanya karena Allah. Nah, sekarang jadi yang seperti ini, kita perangnya tidak dengan orang lain. Jangan memerangi orang lain. Perang dalam diri sendiri. Nah, ini yang untuk hal ini. Ya. Paham ini? Saya sampaikan. Ya. Ada pertanyaan? Jadi ini kita di zaman yang betul-betul memang kita harus kuat. Harus kuat. Jadi kuat lahir batin. Harus kuat. Karena apa? Musuh kita itu terlalu canggih. Dia masuk dalam pikiran kita, dia tahu kelemahan kita, dia berusaha yang kita senang itu apa, dia masukkan. Ya, kadang kita dengan HP itu, enak ini, tak sadar kita habis waktu kita, habis ini, kemudian diarahkan lagi kemana kita. Nah, Al-Quran sudah menyampaikan, kemanapun kalian hadapkan wajah kalian, di situ kita akan dipalingkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan belum? Kalau titik-titik ini, iya. itu ada maksudnya. Iya. Ini maksudnya
ini sebelah kanan. Ini kemauan, niat berbuat baik, kemauannya. Ini, kalau ini yang sebelah kiri yang terjadi, dengan apa yang kita rasa ini. Di sini inilah tempatnya yang ditunjuk tuh. Ruh. Di sini proses pikir, menuju ke dari tulang belakang ini ke arah otak. Proses pikir. Ini pandangan, pendapat. Jadi ini maksudnya ini apakah itu niat berbuat baik, kebaikan, harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, ini tidak saya sembah. Apakah itu yang berhubungan dengan ilmu, teori dan sebagainya, pendapat, pandangan, tidak saya sembah. Yang saya sembah hanya Allah. Inilah yang terjadi. Paham nih? Jadi ini yang harus kita masukkan dalam kesadaran kita ketika kita mengucapkan La ilaha illallah. Jadi kita harus sadari, saya tidak menyembah apapun. Apakah harta, tenaga, ilmu yang saya terima, yang saya beri, yang saya kerjakan itu, saya tidak menyembahnya. Saya tidak menginginkannya. Apakah itu ilmu yang saya dapat, ataukah teori-teori, pemikiran, pendapat, itu bukan harus saya ikuti. Yang saya ikuti hanya Allah. Dengan ini ikhlas, maka kita akan aman. Saya contoh, biasa kalau pagi itu habis sholat subuh kita baca Al-Waqiah, surat Yasin itu kan ngantuk itu, apalagi gangguan itu kan banyak. Itu ngantuk. Tapi kalau kita dengan zikir, insya Allah nyaman, aman. Tapi dengan kesadaran tadi, lanjutnya ya terus la ilaha illallah. Walaupun tidak bunyi, ya sadarnya aja. Lain ada pertanyaan? Nggak apa, kok tanya-tanya aja kalau apa yang kurang jelas. Karena tujuannya kita ini untuk sendiri masing-masing. Berpaham, paham yang tanyakan. Yang ke makaji dengan caranya yang lu jelaskan. Jadi la ilaha kena illallah. Yang dah pahami. Hana lain yang lu sembah. Hana lu sembah yang lain. Yang lu sembah hanya Allah. Pakon tak tunjuk gero di sini karena lumgah siaran jino ka langsung la rumah. TV udah hidup udah bisa masuk dalam rumah langsung siarannya. Siapa yang menyampaikan terserah dari sana, dari sumbernya. Paham Kak? Jadi memang harus tapudep zikir la ilaha illallah, harus dalam sadar, sehingga yang gekun kusuknya adalah sadar sebenarnya. Menyodanya hana sadar, janganlah kalian sholat apabila kalian mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan.
Kupu dah sembahyang. Tanya mabuk ke oleh Allah? Punya nampum ke? Subhanallah. Ini sudah kita cukupkan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada? Ya. Iya. Ini dari sini kan? Di sini ke sini, sini. Enggak ada ke bawah ini. Dari dada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu ini saya penjelasannya kan beda karena cara yang itu nggak ada bawa cahaya begini. Nah, inilah punya akhir zaman ini memang beda. Zikir akhir zaman ini. Ya. Itu yang dulu kan zikirnya biasa Allah yang ini, ya kan? Kalau ini kalimat la ilaha illallah yang kita ini kan. Ya. Jadi ini kira-kira penggambarnya. Jadi intinya kan sebenarnya dari sini la ilaha illallah. Balik lagi, tapi itu untuk disadari aja. Setelah kita sadari, kita zikir kayak biasa. La ilaha illallah. Tapi kita udah paham ini maksudnya apa. Enggak, itu berteori namanya. Enggak seperti itu. Kita ini untuk memahamkan ke diri, karena diri kita ini sesuatu yang harus diulang-ulang, kayak hewan ternak. Inilah hewan ternak. Nah, dia kalau nggak diulang-ulang lupa. Jadi harus kita ulang-ulang. Jadi kalau kita bawa sapi atau kerbau, itu kalau udah tempat yang biasa dia udah ngerti. Ini kita juga begitu. Makanya harus kita ulang-ulang biar paham. Paham nih ya? Ini untuk menyadarkan jiwa kita sendiri. Bisa. Ya, iya. Satu langsung ini. Jadi begitu kita zikir, ini kan yang kita hadapi apa yang terjadi kan? Subhanallah. Langsung di sini sekalian nih. La ilaha illallah. Jadi sekalian ini dengan mengingat Alhamdulillah merah, Allahu Akbar putih, itu sekalian. Jadi ucapannya cuman satu aja, la ilaha illallah. Tapi ini udah semua nih. Udah mencakup. Udah berputar. Awalnya ini untuk apa? Untuk menghidupkan lampunya, nyalakan. Paham ya?